Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Saya Alfred Edward Tuntunuwu, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kutai Barat. Dan saat ini saya bekerja di SMKS AV Bungentana, Kutai Barat. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan percakapan prasupervisi terhadap rekan guru saya yang ada di sekolah. Selamat menyaksikan. Terima kasih Bu Yanti hari ini sudah mau menyempatkan waktunya bertemu dengan saya untuk kita membicarakan perihal prasupervisi kegiatan pembelajaran yang akan Ibu Yanti lakukan. Gimana Bu kabarnya Ibu hari ini? Ya, puji Tuhan, baik Pak Edo. Oke, dalam kondisi sehat ya? Ya, tentunya sehat ini. Baik, kalau misalnya seperti itu, berarti kita bisa mulai ya Bu ya? Bisa. Ya, seperti yang sudah pernah kita bicarakan, pada hari ini saya dan Ibu Yanti akan membicarakan prasupervisi yang akan Ibu Yanti lakukan. Nah, dari kegiatan supervisi nanti yang akan kita jadwalkan ke depan, Bu Yanti ingin saya membantu Bu Yanti untuk mengembangkan kompetensi yang di bagian mana? Ya, di sini saya berharap Pak Edo bisa membantu saya untuk mengembangkan pada kompetensi pedagogik, Pak. Pedagogik ya? Ya. Kalau pedagogik itu bagian mana yang ingin Ibu Yanti highlight atau Ibu Yanti soroti supaya bisa saya amati nanti pada saat supervisi? Baik, saya ingin supervisi pada bagian pengorganisasian kelas, Pak. Manajemen kelas ya, Nah. kelas baik. Kemudian kenapa Ibu ingin saya mengamati bagian itu? Bagaimana penilaian Ibu Yanti sendiri terhadap kemampuan Ibu dalam pengelolaan kelas? Kalau kita kasih rank dari 1 sampai 10, pada saat ini Ibu Yanti merasa Ibu Yanti berada di posisi apa untuk pengelolaan kelas? Ya, dengan rank tersebut nampaknya saya masih masuk pada angka 7 Pak Edo. Angka 7 karena ya. kemampuan saya nampaknya saya belum maksimal. Oke. Gitu. Oke, baik. Artinya dengan harapan pada saat setelah supervisi nanti nilainya bisa bertambah ya Bu ya? Benar Pak Edo. Baik. Kemudian nanti ketika kita melakukan supervisi, boleh nggak saya tahu rancangan kegiatan pembelajaran yang akan Ibu Yanti lakukan itu, baik itu pendekatannya, kemudian modelnya apa, kemudian metodenya kira-kira bisa nggak Ibu Yanti ceritakan? Ya. Untuk model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berbasis masalah, Pak Edo. Problem based learning ya. Benar, Oke. PBL. Kemudian untuk metodenya saya gunakan di sini metode diskusi dan presentasi disertai dengan unjuk kerja, Pak. Kemudian untuk pendekatannya saya gunakan TPACK, Pak. Oke, Ya. baik. Berarti kalau bisa saya ambil kesimpulan, berarti Ibu Yanti nanti dengan pendekatan TPACK ya, kemudian menggunakan model problem based learning. Kalau boleh tahu materi pokoknya apa? Materi pokok nanti saya akan memberikan untuk pembiakan tanaman secara generatif. Pembiakan tanaman secara generatif. Iya. Oke. Untuk media pembelajaran yang akan digunakan? Saya menggunakan sumber belajar dari internet, dari video, Pak ya. Kemudian saya juga menggunakan buku pegangan guru. Baik. Tapi untuk media pembelajarannya karena TPACK berarti menggunakan video dari YouTube. YouTube. Oke. Kemudian bisa nggak Ibu Yanti sampaikan nanti kira-kira apa aja yang mau dinilai dalam kegiatan pembelajaran itu? Instrumen penilaiannya lah seperti apa? Baik. Ya, instrumen untuk penilaian nanti Pak, tentunya saya menggunakan penilaian pengetahuan untuk masing-masing siswa. Kemudian penilaian sikap, saya mengobservasi ketika mereka dalam pembelajaran tersebut. Dan selanjutnya saya gunakan
penilaian diskusi, bagaimana saya akan melihat keterampilan mereka berdiskusi, kerjasamanya. Kemudian saya juga akan ketika mereka melakukan presentasi juga saya akan menilai seperti itu, Pak. Baik, berarti Ya. saya anggap sudah cukup apa ya, holistik lah penilaiannya, sudah cukup lengkap. Ya. Kemudian rencananya kapan Bu mau disupervisi? Kita atur jadwalnya lah, supaya saya bisa lihat jadwal saya kapan, kemudian Bu Yanti jadwalnya kapan, sehingga kita bisa match di tengah itu kapan yang bisa kita ambil waktu untuk kegiatan supervisi. Rencananya saya akan melakukan di tanggal 4 Maret, Pak. 4 Maret. Iya. 4 Maret itu hari apa ya? Hari Jumat, Pak. Hari Jumat. Iya. 4 Maret. Oh ya, bisa saya Bu. Kalau 4 Maret berarti jam keberapa Bu rencananya? Jam 9, Pak. Jam 9. Iya. Oke, berarti kita akan melakukan kegiatan supervisi tanggal 4 Maret, hari Jumat jam 9 pagi. Iya. Baik. Nah, dari hasil percakapan kita mengenai pra-supervisi yang kita lakukan, nah, apa harapan Ibu, harapan Bu Yanti setelah apa yang tadi sudah Ibu Yanti sampaikan kepada saya? Nah, kemudian nanti kita akan melakukan supervisi dengan saya sebagai observernya. Apa harapan yang diinginkan oleh Bu Yanti melalui kegiatan ini? Baik. Ya, berharap dengan supervisi nanti saya bisa melakukan pembelajaran, Pak ya, terkait dengan peningkatan hasil belajar siswa dengan model pembelajaran problem based learning dengan metode yang telah saya sampaikan tadi, diskusi, presentasi, dan unjuk kerja. Beserta saya juga bisa meningkatkan kompetensi pedagogik saya, Pak. Terkait pengelolaan kelas tadi berarti Nah, ya. ya. Oke. Baik, kalau misalnya seperti itu, jadwal kita sudah sepakat, nanti kita akan bertemu lagi tanggal 4 Maret, hari Jumat, jam 9. Ya, Pak. Di kelas berapa, Bu? Di kelas 10, Pak. Di kelas 10. Iya. Baik, kalau begitu, kegiatan kita hari ini selesai. Terima kasih sekali lagi sudah menyediakan waktunya. Ya. Pak, silakan kembali kalau mau lanjut mengajar. Ya, terima kasih Pak Edo. Ya, terima kasih Bu ya. Ya Pak, selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, luar biasa ya. Selamat siang. Selamat siang, Bu Yanti, Pak. silakan duduk, Bu Yanti. Terima kasih. Oke. Gimana kabarnya Bu Yanti hari ini? Ya, puji Tuhan, sehat, baik Pak Edo. Oh ya, kemarin katanya baru habis ikut ini ya, ujian apa? Ujian profesi untuk PPG, gimana Bu? Rasanya Bu? Benar, ya hari ini plong. Ya berharap bisa benar bisa lolos Pak. Ya, saya juga berdoa supaya bisa bisa mendapatkan hasil yang terbaik lah. Ya, Namanya kita sudah berusaha kan. Iya. Nah, ya mestinya Ibu sudah tahu kenapa saya mengajak Ibu bertemu hari ini. Tentunya ini terkait dengan supervisi akademik yang kita lakukan. Ya. Dan ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi langsung dengan Ibu Yanti terkait kegiatan supervisi yang sudah kita lakukan.
Masih teringat jelas Bu, gimana rasanya waktu mengajar itu? Ya, sangat sangat ingat sekali. Sangat ingat ya, oke. Takutnya habis supervisi ngeblank semua. Nggak ada yang Nah, iya. Oke lah, syukurlah kalau begitu. Baik, kita langsung aja. Saya mau tahu nih Bu, bagaimana Ibu menilai performa Ibu ketika mengajar tadi? Mungkin kalau dari skala 1 sampai 10, Ibu kasih nilai Ibu mengajar tadi di angka berapa? Kira-kira kalau 1 rendah, kalau misalnya 10 paling bagus. Oke. Ya, sulit juga ya untuk menilai diri sendiri Pak ya. Iya. Ya, tapi saya mencoba ketika saya melakukan apa namanya kegiatan pembelajaran di kelas kemarin, saya berusaha untuk maksimal dan secara penilaian dari diri saya sendiri ya 7 Pak. 7. Iya. Wah, mantap berarti. Oke, kira-kira kenapa Ibu kasih nilai 7? Apa yang kalau misalnya kenapa nggak 8? Kenapa nggak mungkin 10 gitu? Kenapa Ibu kasih nilai 7? Iya. Ya, saya memberikan nilai 7 karena saya memang berusaha semaksimal mungkin Pak. Tapi saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan itu masih terdapat kekurangan. Oke. Ya. Jadi penilaian saya memang masih pada angka 7 Pak. Oke. Ya, berarti sebenarnya Ibu pengennya kalau misalnya mau pas mengajar itu tadi kan sudah kasih angka 7. Idealnya yang Ibu inginkan kalau Ibu mengajar itu Ibu inginnya tuh di angka berapa sebenarnya? Kalau ideal diberikan pilihan 1 sampai 10 pastinya 10. 10. Ya. Tapi kalau realistis maksudnya yang Ibu inginkan dengan kondisi sesuai kondisi sekolah kita, intake dari peserta didik dan sebagainya, sarana prasarana, Ibu bisa maksimalkan menurut Ibu itu kira-kira di angka berapa? 9. 9. Iya. Oke. Baik. Nah, dari hasil supervisi yang kita lakukan kemarin, saya mengamati bagaimana Ibu Yanti mengajar. Kemudian ada beberapa hal yang saya amati. Boleh nggak saya sampaikan? Boleh. Untuk pengamatan saya. Baik. Nah, terima kasih. Jadi waktu saya mengamati pada saat Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, itu saya memperhatikan ada beberapa hal yang menurut saya itu sangat baik. Di mana dalam waktu 2 JP, Ibu bisa memadukan ada presentasi kelompok, kemudian ada praktek ya. Praktek pembuatan apa ya kemarin itu, Bu? Pengecambahan. Pengecambahan ya, menggunakan bahan tanam dari biji secara generatif. biji karet kemarin ya. Biji karet, iya. Kalau boleh tahu apa tujuan pembelajaran kemarin, Bu? Tujuan pembelajaran untuk pembelajaran pembiakan tanaman secara vegetatif yang saya buat pada akhir pembelajaran peserta didik mampu untuk dapat menjelaskan prinsip pembiakan tanaman secara generatif setelah mengamati PowerPoint dan paparan guru dengan benar. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan seleksi dan pengecambahan biji. Yang ketiga, peserta didik mampu melakukan penyemaian tanaman pada kotak semai sesuai dengan prosedur yang tepat, dan kemudian peserta didik itu mampu menganalisis pembiakan tanaman secara generatif dengan tepat setelah aktivitas praktek dan berdiskusi, gitu Pak. Ya, baik. Itu tadi yang saya maksudkan bahwa dalam waktu 2 JP ternyata saya bisa melihat Ibu bisa melakukan 4 tujuan pembelajaran. Di situ saya lihat ada kegiatan prakteknya tadi, kemudian ada presentasi kelompok, dan menurut saya itu sudah lebih tinggi dari ekspektasi yang saya saya buat di awal sebelum kita melakukan supervisi. Dan saya sangat apresiasi untuk Ibu bisa melakukan itu semua. Bagaimana pendapat Ibu mendengar apa yang sudah saya sampaikan? Ya,
Ya, ini suatu ya surprise buat saya karena tadi saya menilai 7, tapi ternyata dari Bapak sampaikan ya ternyata lebih baik dari apa yang saya lakukan. Ya, jadi setidaknya dengan apa yang Bapak sampaikan membuat saya juga lebih termotivasi Pak ya untuk bisa lebih baik lagi kan melakukan pembelajaran di kelas ya. Baik, nah itu tadi yang bagus, yang sisi positif. Nah sekarang ada beberapa hal yang juga jadi catatan saya. Boleh saya sampaikan? Ya silahkan. Oh ya. Ya untuk perbaikan. Nah, itu tadi yang sisi yang menonjol menurut saya. Cuma memang ada beberapa hal yang menurut saya masih bisa dikembangkan untuk kedepannya. Di mana tadi saya lihat ketika kegiatan pembelajaran di kegiatan di kegiatan inti itu saya melihat ada sedikit kayak sintaksnya tertukar seperti itu. Jadi ketika seharusnya Ibu menggunakan problem based learning ya sesuai dengan apa namanya RPP-nya. Di situ saya melihat harusnya sintak pertama itu apa, Bu? Orientasi masalah. Ya. Nah, kemudian saya perhatikan ternyata ketika melakukan orientasi peserta didik terhadap masalah itu, Ibu ternyata sudah melakukan pengorganisasiannya duluan. Jadi Ibu buat bagi kelompoknya dulu, baru diberikan orientasi masalah. Sedangkan kalau misalnya kita lihat kalau sintaks itu kan dia harusnya bertahap seperti itu. Jadi pengorganisasian peserta didik itu bisa dilakukan setelah orientasi masalah, tapi itu tidak terlalu signifikan karena anak-anak juga masih bisa mengikuti. Kemudian selama ini apakah Ibu Yanti pernah nggak dengar istilah pembelajaran berdiferensiasi? Pernah, tapi saya belum pernah melakukan. Tapi sudah pernah mendengar ya. Tapi kalau mempelajari secara khusus? Iya. Tahu ya. Oke. Kemudian di situ saya lihat sebenarnya kalau kita tarik garis lurus ya antara pembelajaran yang Ibu lakukan, sebenarnya itu ada seperti ada unsur berdiferensiasi di dalam situ, hanya saja ketika saya perhatikan untuk RPP-nya itu tidak ada Ibu masukkan dalam situ, padahal dalam kegiatannya itu ada. Gitu. Mungkin Ibu tidak menyadari hal itu, tapi ketika saya perhatikan, oh ini ada di mana ada sebagian peserta melakukan praktek, karena itu cocok untuk siswa yang kinestetik, kemudian ada sebagian peserta yang melakukan studi di dalam untuk menyusun presentasi. Dan sebenarnya itu positif, hanya saja sangat disayangkan di dalam rencana pembelajarannya tidak Ibu masukkan. Padahal itu buat saya itu sangat bagus sekali, ya. Kemudian peserta didik juga bersemangat kemarin. Nah, jadi itu. Gimana, Bu? Lagi mendengar ini tadi catatan yang saya berikan. Ya, menjadi masukan buat saya, Pak, untuk penyusunan RPP yang berikutnya. Jadi hal-hal yang seperti ini mungkin bisa jadi bahan pertimbangan saya untuk saya memasukkan, karena memang kemarin sudah saya lakukan, tapi saya tidak menyadari itu. Ya. Oke, kalau begitu, nah, kira-kira setelah supervisi yang kita lakukan ini, apa rencana Ibu ke depannya terkait kegiatan pembelajaran ini? Ya, tentunya saya akan mengadakan perbaikan-perbaikan, baik mulai dari perencanaan, dari pembuatan RPP, kemudian bagaimana saya bisa memperbaiki pengelolaan dalam kelas. Memang kemarin itu memang saya ada kesulitan Pak ya untuk pengorganisasian peserta didik di situ, karena saya masih menemukan beberapa siswa yang masih belum bisa aktif, belum mengerti akan tugas-tugas mereka pada saat mereka berdiskusi. Jadi masih ada yang belum bisa melakukan kerjasama di dalam kelompok ya, seperti itu. Dan tentunya saya akan memberikan pendampingan Pak ya, seperti bagaimana cara mereka untuk melakukan diskusi. Jadi untuk perbaikan pembelajaran saya berikutnya. Baik, terima kasih. Artinya Ibu sudah punya bayangan untuk
apa namanya, perbaikannya ke depan dan apa yang harus dilakukan. Nah, kira-kira kapan ya mungkin kita bisa bertemu lagi untuk saya bisa melihat lagi apakah sudah ada perbaikan-perbaikan seperti Ibu sampaikan tadi, kayak pembelajaran berdiferensiasi, manajemen kelas, dan sebagainya. Menurut Ibu kapan kita bisa ketemu lagi untuk saya bisa melihat apakah sudah diterapkan dan sudah ada perkembangan, supaya kita bisa bahas ngobrol-ngobrol lagi lah untuk kegiatan ini. Bisa untuk minggu depan, Pak. Untuk minggu depan. Baik, berarti dalam minggu ini Ibu mau coba dulu ya. Coba dulu untuk perbaikannya. Baik. Kalau untuk pelaksanaannya itu Ibu melaksanakan sendiri atau mungkin butuh bantuan dari rekan sejawat atau kepala sekolah atau gimana? Saya perlu bantuan juga, Pak, dari rekan sejawat. Setidaknya bisa mengobservasi apa yang saya lakukan nanti dalam kelas ya. Oke, berarti nanti pada saat pertemuan berikutnya di minggu depan kita coba lagi, kita lihat apakah sudah ada peningkatan yang performa yang Ibu sampaikan tadi ya. Baik. Oke, nah kita tadi sudah ngobrol banyak dari awal. Saya mau kasih pertanyaan terakhir. Saya cuma mau minta refleksi dari Ibu Yanti tentang terkait kegiatan pasca supervisi yang kita lakukan pada hari ini. Menurut Bu Yanti, apa yang sudah Bu Yanti dapat dari hasil pasca supervisi kita pada hari ini? Ya, saya mendapatkan masukan yang sangat bermanfaat, Pak ya, tentunya untuk kemajuan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Masukan itu tentunya bisa saya gunakan untuk penyesuaian pembuatan modul ajar dan bagaimana saya bisa mengelola kelas dengan baik. Ini seperti itu, Pak. Oke. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi bagaimana Bu Yanti sudah mau disupervisi, kemudian kita bisa bertemu lagi hari ini, dan saya tidak sabar untuk menunggu lagi pertemuan kita selanjutnya, dan kita akan lihat ya, semoga nanti sudah ada peningkatan ya dari hasil-hasil perbaikan yang kita lakukan. Dan ini nanti hasil supervisi, dari pra-supervisi, kemudian dari supervisi, dan sampai di pasca supervisi, hari ini akan kita catatkan dalam form supervisi akademik. Mungkin itu yang bisa kita diskusikan hari ini, Bu Yanti. Ada yang lain mungkin supaya bisa, kalau misalnya ini ada yang lain, sudah cukup? Baik, cukup ya. Cukup ya. Oke. Baik, saya rasa itu. Terima kasih atas waktunya Bu Yanti. Selamat siang, bisa kembali bertanya. Terima kasih juga, Pak.